Ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan para alim dan ulama, para tokoh masyarakat DKM Masjid Jami Nurul Falah beserta pengurus dan lainnya, Bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kita tidak tahu apakah semalam kita tidur jam berapa. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semalam. Allah tidurkan kita beberapa jam dan alhamdulillah pagi hari ini Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih bisa melihat keluarga kita, masih bisa beraktivitas, nafas masih bisa berhirup dengan segar, penglihatan, pendengaran normal, alhamdulillah. Anggota tubuh juga kita rasakan bersama sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini nikmat yang tidak boleh kita lupakan. Sebab ini nikmat yang agung, nikmat yang besar. Terlebih iman dan Islam dalam hati kita masih kokoh, masih kuat. Kita tidak ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita, yang memelihara kita. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan keharibaan kekasihnya, panutan dan idola kita Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan di yaumil kiamah kelak kita semua, anak cucu, guru kita, orang tua kita, kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kegiatan FKM 3P pada awal bulan bertepatan dengan 1 September 2023, bertepatan dengan tanggal berapa Safar ini? Lupa ya. Intinya awal bulan Safar ya. Bulan kedua dari bulan Hijriah, 15 Safar. Ya, kurang lebih bentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Berarti sudah pertengahan bulan Safar. Kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar sehingga bisa berada di bulan Safar ini. Ahlan sahlan kepada guru kita Rabbi Rohina Abina Dr. Kiai Haji Mulyadi FNMA. Kita iring doa semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia beliau, oleh sehatkan beliau, Allah tambahkan keberkahan dan kemuliaan buat beliau beserta keluarga pada saat itu semuanya.
Baik Bapak-bapak, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah acara FM 3P pada pagi hari ini berjalan dalam keadaan baik. Kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah menambah keberkahan buat majelis FM 3P khususnya, umumnya buat kita semua, buat kaum muslimin wal muslimat, mukminin mukminat. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi al-Fatihah ala niyyati talibiha jami'ah syamilah li kulli khair dafi'ah mani'ah min kulli bu'si wa dhir wa tuli umrin fi ta'atillahi ma'al himayah wal wiqayah wal ri'ayah tamamil maqasid adh-dhahirati wal batinah ويجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة ويختم لنا ولكم بالحسنى بحضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kajian yang alhamdulillah kajian FM 3P ini adalah kajian rutin satu kitab dan langsung dibina, langsung dibimbing oleh guru kita, murabbi rohina kita, Abina Dr. Haji Mulyadi SMA. Oleh karena itu, mari sama-sama kita simak kajian ini dengan kita niat thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis FM 3P ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin Allahumma amin. Untuk itu kepada guru kami, murabbi rohina kami, pimpinan pondok pesantren Al-Quran Fatimiyah Abina Dr. Haji Mulyadi SMA, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi'atillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin mukarramin, para asatidzah, para guru, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita akhirnya mukarram Ustaz Ubaidillah Imam, juga bawa acara Ustaz Imam Abi Syauki, pengurus DKM Masjid Jami Nurul Falah, akhirnya Ustaz Maria, serta para asatidzah yang lain, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis FKM 3P yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan kaji apa yang disampaikan dan dikumpulkan oleh Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab beliau Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, kemuliaan umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana insyaallah apa-apa yang beliau sampaikan, apa-apa yang beliau kumpulkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian nasihat kepada kita agar menjadi betul-betul al-ummah al-Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran kuntum khaira ummah
kalian adalah sebaik-baiknya umat. Kita awali bacaan kita di halaman 67, di mana salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, Allah anugerahkan kepada setiap umatnya Nabi yang melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah dengan pahala yang begitu besar. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha anna man hafadha 'alal jama'ati nala jaizataini. Sebagian dari keistimewaan sholat berjamaah, siapapun orang yang menjaga sholatnya secara berjamaah, nala jaizataini, dia akan memperoleh 2 pahala. Awalan, al-'idqu minan nar wal najatu minha. Orang yang menjaga sholat berjamaah akan terbebas dari siksa api neraka dan selamat dari siksa api neraka. Yang kedua, tsaniyan, as-salamatu minan nifaq, selamat dari kemunafikan. Wa tadabbubi fi adabid din wa taharatul qalbi lillah wal iqbalu ala ta'atillahi bi ikhlasin. Dan sifat ragu-ragu dalam adab agama dan juga bersihnya hati karena Allah dan menerima untuk senantiasa taat kepada Allah bi ikhlasin, dengan keikhlasan. Wa nur yuwaddi'u bis sadri yastati'u bihil mu'min. Dan orang yang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah akan ada nur, cahaya yang dititipkan di hatinya yang akan terus memancar dari setiap orang mukmin. Fayatakalla 'anil rada'il wa yatruku shaqa'irad dunubi wa kaba'iraha. Maka sudah barang tentu dia akan bersih dari segala perbuatan buruk dan meninggalkan dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Faqad jaa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu barakatani, barokatun minan nar wa barokatun minan nifaq. Siapa orang yang menjaga sholatnya karena Allah arba'ina yauman fi jama'atin, jaga sholat berjamaah karena Allah, tapi arba'ina yauman, 40 hari berturut-turut. Ini yang berat. Pertama, lillahnya, karena Allahnya udah berat. Berat yang kedua, sampai 40 hari berturut-turut. Karena kalau udah lillah, mungkin masih ada orang yang bisa maksain. Saya kemarin dapat kiriman video, ada seorang bupati katanya menghadiahkan sepeda mahal kepada orang yang mau sholat berjamaah 40 hari 40 malam berturut-turut. Jadi bagi sepeda mahal ya mau. Sama mungkin sudah dia kasih pengumuman berjamaah Masjidul Falah. Siapa yang berjamaah di Masjidul Falah selama 40 hari subuh, selama 40 hari itu selesai, akan diberikan 1 mobil Avanza tahun 2023. Benar aja kita Pak. Cuman gak dapat apa-apa. Orang kalimat
kanjeng Rasulnya adalah man sholla lillah, sholatnya karena Allah, bukan karena apapun, bukan karena sepeda, bukan karena perjanjian motor, bukan karena mau dikasih mobil, bukan karena mau nyalek. Ini ada juga mau nyalek lagi ke masjid, nggak dapat apa-apa dia. Yang dapat itu man sholla lillah, karena Allah. Yang kedua arba'ina yauman, jamaahnya nggak kaleng-kaleng, berjamaahnya 40 hari 40 malam berturut-turut. Ini kalau kita banyak masalah, ini bukan cuma dapat barokah minan nifaq, barokah minan nar. Bahkan orang yang sedang punya hajat apapun, dia sanggup mengamalkan 40 hari tidak pernah lepas dari sholat berjamaah, insya Allah apapun yang dia niatkan Allah kabulkan. Cuman jujur saya bilang, teorinya mah gampang, ngerjainnya susah banget. Kalau ustaz-ustaz FKM 3P sih insya Allah ya lewat. Kenapa 40 hari lewat? Tapi yang ketiga lagi berarti yudriku at-takbiratal ula. Yang dimaksud berjamaah 40 hari ini, syaratnya ketiga adalah dia dapetin takbiratul ihramnya imam. Dalam konsep fikih, orang yang bisa ikut imam walaupun di tahiyat akhir sekalipun. Ini kita nyampe imam udah duduk di tahiyat akhir, kita langsung sholat kan, Allahu Akbar, langsung tahiyat, sudah dapat pahala jamaah. Cuma ini yang ketiga, yang begitu nggak bisa. Kalau pengen 40 hari tadi, yudrikut takbiratal ula, dia dapetin takbir yang pertama, takbirnya imam, baru kutiba lahu barokatan. Allah akan anugerahkan, Allah akan tulis baginya 2 kebebasan, kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari sifat munafik. Wajah aydan an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu kana yaqul man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu raq'atul ula min sholatil isya'i kataballahu lahu biha itqan minan nar. Kalau ini kalimatnya lebih spesifik, kata Nabi dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang ngerjain sholat di masjid secara berjamaah, di masjidin jamaatin, di dalam masjid berjamaah, sama maksudnya arba'ina lailatan, selama 40 malam, la tafutuhu raq'atul ula, la tafutuhu ar-raq'atul ula, di mana dia gak ketinggalan dari rakaat yang pertama dari sholat isya, kata Allahu lahu biha itqan minan nar, maka Allah akan anugerahkan, Allah akan tulis baginya kebebasan dari siksa api neraka. Ini menjaga sholat berjamaah yang memang tidak mudah, tapi insya Allah kalau kita niatnya mantap, niatnya kuat, yang mudah-mudahan insya Allah bisa. Tapi kalau kita meremehkan kesunahan berjamaah ini, insya Allah bawaannya berat. Apalagi kalau udah pakai sunnah ini gitu, amat mendingan deh. Kalau orang Betawi pakai yang mendingan, masih mending sholat Ustaz sendiri juga kan masih sholat, udah nggak pakai jamaah. Karena udah kata pertama, sunnah ini dianggap selama saya sholat lumayan masih, walaupun nggak berjamaah. Karena orang kita kan masih utuh bisa konsepnya. Ditabrak
tangannya putus, masih untung tangannya putus, bukan pala. Palanya kena juga meninggal, masih untung mati masih untung. Sampai dengan sholat tadi jamaah, lu kenapa nggak jamaah sendiri aja, masih untung sholat Ustaz, daripada kagak sama sekali. Buat kita harus ada naik step, apalagi keistimewaan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis beliau luar biasa. Wa min fadailil jama'ati anna thawabaha yahsulu liman azama ala huduriha walau lam yudrikha biniyatihi tafaddulan min Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala yusawwi thawabahu bi thawabihim. Allahu ta'ala yusawwi hasanatihi bi hasanatihim takarruman minhu wa khazainuhu la tanfaddu wa rahmatuhu tusra. Subhanallah, keistimewaan sholat berjamaah, bahwa pahala orang sholat berjamaah itu sudah didapatkan liman azama, bagi orang yang punya azam untuk bisa hadir sholat berjamaah walau lam yudrikha, walaupun dia nggak sampai bisa ngerjain sholat berjamaah karena sesuatu udzur. Jadi niatnya itu udah cakep Pak. Ini hebatnya agama kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang beriman itu cakep banget dari amalnya. Jadi niat maksudnya apa di sini? Baru niat aja udah ditulis pahala. Tadi pagi jam 4 dan niat insya Allah pagi ini saya mau hadir taklim Nurul Falah. Baru mau berangkat Pak, perut sakit jadi betul, akhirnya mules gak jadi berangkat. Itu malaikat gak hapus itu Pak, tetap ditulis Bapak Ulan berangkat pengajian Masjid Nurul Falah, kasih pahalanya. Cuma di bawah catatan not kagak jadi berangkat karena mules. Jadi yang berapa saya kenal ya, baru saya Sherlock, saya kira di mana lupa saya, maafin namanya. Baru Sherlock mules, gemeteran, akhirnya sholat subuhnya di pesantren. Tapi minimal udah niat Pak, tapi alhamdulillah bisa kesampaian. Jadi niat kita untuk iman azama, niat berangkat hadir ke sholat berjamaah. Saya niat mau hadir sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, bahkan hadir di majelis ilmu, tetap pahalanya itu diberikan. Tafaddulan minallahi ta'ala. Ini semata-mata karena anugerah dari Allah. Begitu juga pahalanya sama bahkan. Fa innallaha yusawwi, sesungguhnya Allah menyamakan pahala orang yang baru niat dengan orang yang duduk sholat atau berdiri sholat berjamaah karena takarruman minhu, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang sholat berjamaah. Cuma enggak berangkat jamaahnya karena uzur, dapat pahala sama. Kalau cuma niat doang tapi enggak berangkat padahal enggak ada uzur, dapat mendapat cuma pahala niat doang dikit. Kan ada orang kan yang penting niat doang, niat ngaji cakep, niat sodakoh bagus, niat taklim bagus, tapi kalau gak ada uzur realisasikan. Jangan niat doang, sodakoh, kotak amal lewat, yang penting niat. Diisi-isiin duitnya kotak amal, kira-kira bisa untuk rasional gak jadi Pak. Ini maksudnya adalah motivasi kita. Dalam niat saja kita sudah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu thumma roha fawajada nasa qad sallu fa'aqahu Allahu mithla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa orang yang berwudu di rumah aksan, paling baik kita wudunya di rumah, kemudian fa'ahsana wudu'ahu, dia bagusin wudunya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya dijaga, adab-adabnya dijaga. Tumaroha, kemudian dia berangkat ke masjid. Tahu-tahu bahwa jadan nasa konsollu, dia mendapatkan orang lain daripada sholat. Berwudu di rumah, baru mau berangkat, ya Allah, ternyata sampai di sini udah koma, udah sholat. Apa kata Nabi? Fa'aqtahullahu, maka Allah berikan pahala baginya sama seperti pahala orang yang udah sholat dari awal dan hadir secara berjamaah. La yanqusu dzalik min ujurihim syai'a, gak dikurangin sama sekali dari pahala mereka itu. Jadi bukan diambil pahala orang berjamaah dikasih yang anak, enggak. Allah tadi wa khazainuhu la tanfadu, kekayaannya Allah, anugerah Allah gak akan ada habis-habis. Itu tidak mungkin pahala gua dong diambil, enggak. Tetap disediakan bagi mereka yang berangkat walaupun datang terlambat. Wa bi riwayat Sa'id bin Musayyab an rajulin minal ansar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hampir sama keistimewaannya. Terakhir, wa min fadhailil jama'ati annaha mahbubatun ila Allah ta'ala wa kullama kanat katsiratan kanat ahabbu ilaihi. Sebagian keistimewaan sholat berjamaah, bahwa sholat berjamaah ini adalah sholat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa kullama kanat, apabila sholat berjamaah ini dilakukan banyak, kanat ahabbu ilaih, kanat ahabba ilaih, maka otomatis makin banyak, makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa sholatul thalathat afdhalu minal itsnain wal arba'ah afdhalu minal thalathat. Sholat berjamaahnya banyak 3 orang lebih utama daripada cuma berdua-duaan doang. Sholat berjamaah ada 4 orang lebih utama daripada 3 orang. Begitu seterusnya. Kullama kathuran nasu kana ad'a ila qabuli wa aqraba ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makin banyak, lebih dekat kepada diterima dan lebih dekat pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu keistimewaan sholat berjamaah, makin banyak tempat di mana sholat itu dikerjakan oleh banyak orang, maka itu lebih afdol. Tapi kalau seandainya Bapak meninggalkan satu tempat yang jamaahnya sedikit menuju tempat yang jamaahnya banyak, lebih afdol atau lebih utama Bapak tetap di tempat Bapak sendiri walaupun jamaahnya dikit. Contoh begini, saya kalau sholatnya di Masjid Nurul Falah dapat fadilah orang banyak. Karena yang sholat berjamaah di Nurul Falah kalau subuh ada 100 orang. Ini amin apa enggak? Apa astagfirullah? Kalau amin masih ada harapan berarti. Ada 100 orang, tahu-tahu di musola kita ada berlima. Kalau seandainya saya ingin dapat fadilah orang banyak, saya ke Nurul Falah. Tapi kalau seandainya saya tinggalkan di musola, berlima, bocah 2 juga. Itu kan yang tua tinggal 3. Saya tinggal lagi 1 orang, tinggal berdua. Oh, ini bisa malah kacau habis di jamaah. Maka lebih baik kalau pilih musola yang jamaahnya sedikit. Dalam rangka syiar. Sama misalnya ini kita ngaji FKM 3P. Kalau saya berangkat sebelum subuh
atau subuh berjamaah di KKN 3T semuanya, tahu-tahu di tempat saya sholat malah nggak ada orang, maka afdalnya sholat dulu di sana. Habis sholat subuh di tempat masing-masing berangkat, daripada misalnya kejar di mana rame, sementara masjid di samping rumah kita jamaahnya malah nggak ada sama sekali. Jadi imam susah pada mana ustadznya, FKN 3P semua. Makanya saya berusaha ustaz-ustaz tidak datang mungkin lagi mimpin wirid berjamaah di masjidnya masing-masing. Iya. Jadi udah komite kelamaan baru polos dan nyetir. Baik, ini keistimewaan sholat berjamaah. Hakikatnya sekedar mengingatkan, ada lagi yang luar biasa. Kita juga diajarkan dalam sholat berjamaah, jangan pilih barisan yang belakang, karena barisan yang paling utama itu adalah barisan yang paling depan. Saya bilang lalu sudah saya ingatkan juga, salah satu kelemahan kita dalam sholat berjamaah seringkali dorong-dorongan, lu aja jangan. Kalau sholat berjamaah justru yang paling utama, pilih barisan yang paling depan. Mudah-mudahan beberapa hadis yang kita baca bisa mengingatkan kita kembali, walaupun nanti lagi ini sangat umum sebenarnya, sering disampaikan oleh para guru-guru kita. Hadis Rasulullah SAW tentang keistimewaan sholat berjamaah, minimal kita niat dalam hati kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW ini untuk keberkahan hidup kita dunia dan akhirat. Terima kasih. Dan mohon maaf, ini sekedar tambahan bacaan kitab kita dari kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Semoga ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika pada Quran atau kesilapan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.